Oke, jadi kan gini, kembali lagi ke milenial nih mas. Ya, Sekarang kan sudah memasuki dalam maning badai gitu ya, Iya. Lebaran. Biasanya kan dari tahun ke tahun mesti kegiatan Ramadan beda-beda kan ya mas. oke. Ada nggak sih perbedaan Ramadan ini dan Ramadan sebelumnya? Oke. Ini bukan tausiah ya berarti. Bukan kok, teknologi ya, keberwe, gitu. Beda-beda. Enggak. Perbedaan antara kapan nih periodenya? Itu Kalau nggak gini, periode pas zaman Mas Bangkit Enom, ya masih muda. Esi muda lah ya. Ya, sekarang masih muda. Nah, ke sekarang yang zaman ya mungkin sekarang terkendala dengan ya keadaan saat ini gitu. Oke. Oke. Kalau kita ngomong perbandingan Lebaran itu kan sebenarnya secara esensi tidak ada Tidak ada perbedaan, ya? selalu tidak ada perubahan. Oke. Dan ya kalau buat orang-orang yang dulu ya yang itu ya asik-asik aja Lebaran. Cuma kan memang sekarang konteksnya itu tidak lagi kita bisa membandingkan saat mungkin kita masih anak-anak, Iya. masih remaja, nggak bisa karena kita kepotong pandemi nih. Masalah global paling gila gitu kan selama saya hidup ini Iya. adalah pandemi 2 tahun. 2019 ya, 2020, 2021 berarti 3 tahun dan sekarang baru boleh mudik nih. Mudik, iya. Dengan berbagai alasan. Iya. Gitu kan, yang bukber tidak boleh ngomong gitu kan. Bagi-bagi takjil tidak boleh. Tidak boleh. Terus terakhir ada kabar boleh halal bihalal tidak boleh makan. Iya. Gitu kan. Itu kan sudah pasti merubah dong. Iya, Banyak merubah, tatanan yang iya. berubah. Nah, menurutku kalau kita melihat itu sebenarnya memang meskipun tidak ada pandemi gaya akan berubah, Pak. Kayaknya kan berubah, oke. Style kita dalam bersilaturahmi sudah pasti berubah karena sebelum ada pandemi kita sudah berubah karena media sosial. Iya, betul. Itu sangat berubah sangat total. Misalnya contoh, dulu ini hal sederhana, dulu kita bermaaf-maafan itu saat Lebaran. Iya. Sekarang sebelum puasa sudah bermaaf-maafan. Iya. Itu karena efek media sosial. Iya, betul. Gitu kan. Kita lagi mendapatkan konten apa ya syariah gitu ya. Kayak anak baik nih sebelum Lebaran bermaaf-maafan biar puasanya Iya. bagus gitu lancar ya, ya. kan. Oke. Itu ada hal semacam itu kan keterbukaan informasi. Iya. Teknologi komunikasi sudah sangat mendobrak cara berpikir kita. Itu tanpa pandemi kita sudah melakukan perubahan dalam berkomunikasi. Itu baru yang itu. Belum lagi yang halal bihalal. Dulu dalam zaman SMS ki nyongki Iya. kerasa ki. Malam bada HP-nya full, Pak. Aduh, gila, Pak. Yang kelingan pulsanya SMS-nya munggah. ya, Pulsa. SMS harganya naik ya. SMS-nya bertubi-tubi, Iya. kepotong. Iya, bener. Kayak dalam kurung 1 strip 3. Kayak sambungannya teka kapan? 3 hari kemudian. Kayak kalimatnya apa kan itu. Iya. Itu sudah merubah banyak hal. Itu sudah mendistorsi bagaimana kita berkomunikasi. Iya. Itu sudah terjadi tanpa adanya pandemi gitu kan. Nah, itu kita sudah berubah. Wah, silaturahmi sudah esensinya sudah berkurang. Iya. Di masa itu orang tua sudah merasa, aduh, anaknya ora Bali mun SMS gitu kan Iya. di zaman itu. Kemudian sudah mulai bermaaf-maafan di Facebook ya. Iya. Wow, gawe status panjang lebar tagging terus ngisoran asing nyinyir kemudian purpurane nang Facebook soalnya biasanya ributnya nang Facebook. Iya, benar. Kancane nang Facebook trok. Nah, itu sudah berubah. Iya, Itu sudah berubah. Itu sudah mengurangi esensi kita berkomunikasi dan Iya. bersilaturahmi kan. Nah, pandemi sudah semakin gila ini. Memotong itu dan sekaligus mempercepat ya. Iya. Video call itu sudah jadi ngomongin sekarang apakah ada perubahan banyak banget. Kalau dulu kita sibuk bikin nastar ya. Iya. Mungkin dirimu di rumah sudah sering membantu Iya, hamin bikin. 3 minggu gawe roti apa sih Iya. orang. Sekarang kita mau bikin kayak gitu, siapa yang mau makan? Iya. Iya kan? Yang datang apa? Salaman dulu keliling ke rumah mbah-mbah gitu ya. Iya. Melaku sedesa. Sekarang dikumpulin di satu rumah, selesai. Selesai udah. Selesai. Pulang. Dada itu wis ora jadi sehari 2 hari. Iya. Setengah hari wis suwe banget, Pak. Iya, Ya benar. kan? Itu paling ya apa jenenge salat Id, Iya. kemudian main pesarean ya, terus habis itu salam-salam selesai. Iya, benar. Ya hal gitu esensi. Nah, jadi kalau kita lupa ke esensinya silaturahmi apa, ya kita akan nggak dapat apapun. Makanya kalau aku pribadi ya melihatnya di esensi itu. Ya aku ketemu keluarga ya ora apa-apa HP-an gitu ya. Ya ora apa-apa karena itu sudah tidak bisa Iya. lepas gitu ya. Nah,
Tapi yang paling enggak ya di titik itu aku harus ngobrol dengan lebih banyak yang orang yang jarang tak temui. Meskipun yang sering tak temui ya ngobrol gitu, lebih banyak ngobrol, jadi tahu update dan sejenisnya gitu. Ya salaman siki mungkin bocah-bocah siki salaman orang karo nangis-nangis ya. Iya kan, lu kan Orang nangis dikeplak. Iya. Nangis di situ ya. Iya, gitu lah. Yang paling menarik adalah Lebaran 2021 adalah keterbukaan orang untuk pulang kampung ataupun mudik. Itu yang jadi sangat penting. Nah, kita harus ngapain nih? Bisa bayangin, sebelum pandemi 2019, Purbalingga itu macet. Iya, betul. Macet gitu. Iya. Gara-gara cuma exit tol Pemalang. Iya. Sekarang ya kita nggak tahu nih, nanti Ridwan Kamil menyebut jalur selatan harap dilewati kan gitu. Iya. Terus kemudian berarti dari sana ramai, dari sini dari timur ramai. Purbalingga ini kan kota yang sangat indah ya. Iya. Wis landai ya, jarang berbukit-bukit seperti utara sama selatan, tapi dilewati jalur dari timur, dari selatan, dari utara, barat bahkan jalur Pemalang lewat Moga juga. Iya. Nah ini yang harus disiasati nih. Iya. Tidak hanya oleh kita ya, ada serangan budaya, ya kan? Budaya dari Jakarta mungkin dari kota-kota besar lah itu sudah sangat berubah dan pasti akan penetrasi ke kita. Betul. Kemudian crowded. Lah siki wong Purbalingga ora tau ngalami macet, Pak. Iya. Yang tahu, Mas. Ning Purbalingga. Beda-tok tapi. Ya, beda-tok. Iya. Bayangna 2019 saya mengalami bocari maring sirongge 2 jam. Waduh baik berarti. Motor, Sama kita. Aduh, luar biasa. Jadi banyak hal yang berubah Banyak hal, dan betul. pasti banyak hal yang berubah. Dan anak Mas Kosong ya, maaf. Kosong, Nggak iya. Kebiasaan Mas. Iya. Puasa, Mas. Iya. Dan kebiasaan anak-anak zaman sekarang itu memanfaatkan momen. Bos, betul. Apa Iya itu kan? momen apa itu? Segala macam momen. Lebaran, baju baru. Oh, baju baru. Iya kan. Mudik, melu mudik. Iya. Yang beda itu sekarang adalah THR-nya, Mas. Bos. Nilainya ya. Nilainya. Pas zaman kecil kayaknya THR oke buat Iya. makin gede makin berkurang. Oke. Tapi tetap disyukuri, Pak. Betul. Ya, sing paling aneh, Bro, Iya. dari OOTD Lebaran ini. OOTD, iya. Kenapa beli sepatu, Pak? Dan kenapa beli sepatunya juga hitam, Pak? Kan ben bisa dinggo nggo sekolah juga. Nah, gue, Pak. Kenapa di sekolah-sekolah bae Iya. mau masalah sekolah kenapa tuku sepatu, Bang? Iya sih ya. Iya, bener kenapa, ya. Pak? Itu dari melu mikir ya. Aku heran. Duh, batirku tuku sepatu. Sepatunya ireng di ngapa? Iya. Gitu. Lebih keren lagi kan sepatu sandal, Pak. Iya, sepatunya lebih keren dong. Kalau yang udah dinggo sekolah kan orang mungkin. Sebagai kos kaki ya jalan-jalan keren, Pak. Dan sekarang yang pasti Lebaran tuh gadget baru. Gadget baru, nggak tahu itu. Gadget itu menurutku semakin lama semakin berkembang tapi semakin merubah pribadi orang. Iya. Jadi mereka tuh semakin sibuk dengan handphone, semakin nggak punya teman gitu loh, Mas. Maksudnya teman secara nyata ya, maksudnya Iya. kalau emang secara nggak nyata sih, maksudnya secara virtual ya, memang banyak ya. Iya. Pasti banyak didapat secara virtual. Tapi kan tetap gimana ya, sebagai manusia yang makhluk sosial biasa berkomunikasi secara langsung, Iya. dengan adanya semakin banyak gadget baru kan semakin sulit kita untuk berkomunikasi secara langsung gitu loh. Iya. Jadi kalau aku sih melihatnya gini, ada perubahan pola komunikasi itu sebenarnya ya itu bagian dari resiko kita, Iya. transisi. Jadi pengguna teknologi itu kan konon ada 3. Mm-mm. Pertama adalah pembuat. Pembuat, oke. Iya, dia memang pembuat, inovator dan sejenisnya, dia pembuat teknologi. Yang kedua, pengguna yang sekedar menggunakan. Iya. Banyak dong di sekitar kita, termasuk aku punya HP, aplikasi akeh bingung aplikasi ini apa. Kayak aplikasi apa gitu ya. Aplikasi nggo ngapa, gitu. iya. File manager gue bingung operasionalnya kayak apa. Ya mau ngerti-ngerti HP-nya penuh, gawa counter 1.000 padahal pun di versi file manager. Iya. Kayak gitu. Itu ada fenomenanya kita. Iya. Banyak di sekitar kita. Itu mungkin generasi-generasi lawas yang menggunakan HP, smartphone hanya untuk fungsional. Mereka tidak berpikir tentang mengembangkan dan sejenis. Nah, tipe yang ketiga itu yang setauku ya, mereka menggunakan teknologi dan mereka mengembangkan teknologi. Iya. Artinya teknologi ini tidak serta-merta mereka hanya pakai dan kemudian sudah. Tapi mereka memanfaatkan teknologi itu. Ya mungkin itu mungkin transisinya kita Iya, sekarang. betul, Semakin banyak anak muda yang saya pakai HP, saya tahu nih untuk syuting, untuk rekaman, untuk games, ya beda loh.
spesifikasi HP-nya beda kan? Iya, beda. Gitu kan. Sebagai salah satu bakul ya, Iya. paham dong. Iya dong, harus tahu harus Iya, tahu bener. semua spesifikasi HP Iya. mulai dari mau dipakai buat apa, Iya, betul. kegunaannya apa. Nah. Jadi nggak salah pilih gitu loh. Betul. Lu jebule tuku larang-larang ora pas. Kan, Ya posisi kan next yang penting gaya lah, yang penting itu dilarang ya kan. Sementing larang, sementing kameranya gede-gede. beda sama gamers ya. Iya. Gamers pasti mereka carinya di spek, Iya, di memori betul. RAM. Beda lagi kalau mereka yang yang penting fotonya apik, berarti kan kamera. Iya, betul. Nah, hal itu. Jadi kalaupun ada perubahan itu sebenarnya kuncinya adalah ya kita harus saling memahami dong. Iya, betul. Jadi porsinya kalau anak muda dibilangin sama orang tua begitu ya nggak usah ngegas dong gitu Iya. kan. Tapi orang tua ngelihat kayak gitu juga nggak usah ngegas juga, pahami bahwa konteks kehidupan kita sudah berbeda. Iya, betul. Ya, jadi saling memahami itu penting, Pak. Iya. Tidak dalam hanya proses komunikasi. Dan gini Mas, orang-orang tua zaman sekarang tuh kayak ibarat kata anak kecil aja dikasih HP ya. Iya. Jadi ibarat kata mereka siap nggak sih ngasih ini handphone ke anak gitu loh. Iya. Jadi yang akan merubah perilaku anak ini bakal gimana gitu. Iya. Iya kan? Terkadang Betul. kan mereka lah yang penting bocahnya menang Iya, gitu kan. bocahnya menang. Nah setelah itu mereka kayak bocah HP-an baik lah sih kepriwe. Iya, Diwe nah HP itu kon menang. makanya Iya. orang tua itu kan pada akhirnya begitu. Jadi kalaupun oke lah anak-anak mungkin orang tuanya orang tega ya lo anaknya ora dolanan HP dewek ya. Iya. Orang apa-apa lah sekali-kali waktu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi paling tidak orang tua ini juga paham bahwa ada konsekuensi. Iya, gitu betul. kan. Proses komunikasi aja gue wis sing ngajari nganggo HP sapa. Terus kemudian anak HP-an domae. Iya. Anaknya kon ya kamu jangan HP-an terus dong, Rama biungnya TikTokan baik. Ya amsyong ya, wong Iya, anak-anak iya, kan iya. memang anak-anak terdidik. Ya, mereka generasi yang sangat kecil ini Iya. ya memang akan menduplikasi itu, tapi saya yakin mereka akan lebih cerdas dalam menggunakan Iya, teknologi iya. komunikasi. Cuma kan sekarang gini Mas, kumpul nih 1 2 3 anak 6. Bukannya kumpul ngobrol, kumpul main HP. Iya. Iya kan? Dan mungkin Mas Benggit sekarang memperhatikan lah ya. Masih banyak sekarang anak kecil yang jarang main di luar. Iya, Iya kan? betul. Dulu sama orang tua gak boleh main di luar. Sekarang sama orang tua suruh main di luar tapi gak mau. Iya. Iya kan? Iya. Ya karena itu karena semakin berkembangnya alat komunikasi, gadget segala macam. Ya itu ya merubah emang kepribadian seseorang gitu kan. Iya. Mulai bahkan dari anak kecil sampai orang dewasa itu sekarang sangat ketergantungan dengan gadget. Iya kan Mas? Iya, betul. Aku juga ngalamin megang HP itu yang smartphone nih. Iya. Kalau yang smartphone mulai dari SMA ke sini. SMA. SMA udah pegang. Zaman Ganuke sih BB gitu loh Mas. Oh. Pokoknya keren banget wis kalau BB ki wis keren banget. Jadi kayak ora ditali digantungin nang kene. Ora aneknya ora. Nek teman aku lebok nastak isin lah. BB sing gaya kayak tok kayak gitu loh. Onik ya. Iya, Gemini. Gemini. Intinya gini, maksudnya setiap zaman pasti semakin berkembang ya Mas. Iya. Cuma bagaimana tinggal kita yang menjalannya itu bisa memilih gitu kan. Mana yang baik buat kita ke depan, mana yang harus ditinggalkan. Gitu kan. Iya. Jadi gimana ya? Emang kalau dibedain zaman dulu zaman sekarang ya dikatain beda ya beda jauh banget. Dari komunikasi aja udah beda. Iya. Apalagi dari cara komunikasi sekarang yang kita sudah mulai how are you? Iya. Iya, sekarang kan udah mulai kayak gitu. Which is ya. Which is Iya. ada anak Jaksel, ini bukan Jaksel, ini Jawa bagian selatan. Iya, Jabaksel wah. Iya. Jawa bagian selatan. Jadi iya bahasa pun semakin kesini kita semakin berkembang. Iya. Kalau ngomongin bahasa jadi lucu Mas. Iya. Ketawa sekarang juga boleh. Priwe. Oh iya oke. Iya, jadi gini. Anak-anak zaman sekarang Iya. mesti nggak tahu bahasa asli mereka. Kayak apa? Kayak misalkan ngomong bahasa Kerama. Oh, bahasa Kerama. Mesti nggak tahu. Mm-mm. Untuk aku nggak bilang keseluruhan ya, beberapa. Iya. Karena di beberapa daerah kayak misalkan yang masih di pedesaan, maksudnya kayak di Karangmoncol, di Rembang, mereka bahasa asal mereka masih tahu. Iya. Tapi untuk yang di perkotaan nih, jangan ambil contoh jauh-jauh lah. Aku baik, Iya. aku harus bisa Mas, Bahasa Kromo. gak bisa. Oh. Ya tahu tapi sedikit banget. Ora fasih. Nggak Ora fasih. aktif Kadang ya, juga- bahasa Inggris ora Iya, aktif. kadang juga kalau ada orang ngomong bahasa Kerama kan maksudnya sih kepriwe. Kalau ngapak mungkin tahu ya. Iya. Ngapak mungkin tahu, tapi untuk bahasa yang
cenderung ke lebih formal yang bahasa kerama, aku jujur kurang. Jadi gitu, jadi ya semakin berkembangnya zaman, semakin kita tatanan bahasa yang semakin bagus, malah bahasa yang asal kita yang bagus malah kita nggak tahu gitu. Iya. Ya memang apa ya? Memang eranya sudah berubah banyak banget gitu. Berubah banyak banget dan kita memang ya kayak gini, kayak tadi kalaupun kita datang ke Purbalingga sebagai mahasiswa ataupun mantan mahasiswa yang saya bekerja atau lulusan SMA yang saya bekerja ya itu hal-hal yang akan kita hadapi ya, tinggal bagaimana kita punya nilai nggak nih yang kita anut gitu. Sekarang kan problemnya kita di situ, kita nggak punya bahasa kerennya karakter jati diri dan sejenisnya, tapi ngomong nilai lah gitu kan. Kita ngomong oke, diambil saja nilai jujur misalnya atau perwira atau memang patriotik atau memang intelijensi, salah satu aja, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara masif, itu sudah menjadi salah satu cara kita beradaptasi dengan zaman, dengan berbagai masalah tadi, cara berkomunikasi, bahasa, teknologi, masalah sosial dan sejenisnya. Itu kan sangat sangat banyak ya. Ya tinggal bagaimana. Kalaupun mau kita berkembang, ya kita harus mempunyai nilai. Harus bahasa. Ya ekstrimnya adalah bahkan kita ngomong kita sing aja hilang Jawa nih. Gitu. Kalau mau ekstrim sampai ke situ gitu. Kalaupun tidak bisa, ya sudah kamu jadi orang Purbalingga yang apa nih? Gitu. Sudah. Tidak usah muluk-muluk, nggak usah ngomong aku mau merubah bangsa dan negara. Lah, itu kayak kaboten Mas bahasanya lah. Itu kan. Bisa kaboten. Karena saya percaya bahwa satu-satunya harta yang paling berharga dari seorang anak muda, pemuda itu adalah idealismenya dia. Iya begitu. Terserah mau idealisme itu ketubruk-tubruk kemudian dedel dua, ya pilihannya dia, tapi dia idealis di nilainya dia. Gitu. Begitu. Ya begitulah tadi kita obrolan sedikit panjang ya sama panjang banget ya tentang ya sedikit banyak tentang anak milenial. Ya bukan cuma tentang anak milenial sih, tapi tentang pengaruh keadaan lah ya, pengaruh ya emang keadaannya kayak gini mau gimana gitu loh. Intinya tentang berkembangnya zaman dari zaman dahulu sampai sekarang, di mana banyak terjadi perubahan. Ya disitulah kita berbicara tadi. Terima kasih banyak Mas Bangkit atas waktunya. Sama-sama, semoga obrolan kita sedikit banyak bermanfaat untuk yang mendengar di rumah dan banyak bisa mengambil hikmah tentang bagaimana kita bisa memilih mana yang akan kita pakai ke depannya dan mana yang akan kita tinggalkan. Begitu. Sekian dari kami dari podcast ITBMP. Terima kasih banyak. Untuk pemirsa di rumah jangan lupa di subscribe, di like dan di komen dan di share ke teman-teman ya. Sampai jumpa.